잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Cahaya Uktia. Saya berasal dari prodi akuntansi dari kelas C. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas-tugas eksplorasi saya di mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Pak Ade Andri Hendriadi. Baik, materi pertama itu tentang sistem basis data. Apa sih sistem basis data itu? Basis data adalah suatu kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan Database Management System atau DBMS dan basis data itu sendiri. Basis data tuh sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana, seperti aplikasi pengelolaan nomor telepon, sampai dengan aplikasi kompleks, seperti aplikasi pembayaran gaji karyawan perusahaan. Lalu di sini ada komponen-komponen dari sistem basis data. Yang pertama itu ada data tentunya dengan ciri-ciri data disimpan secara terintegrasi. Terintegrasi yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang lengkap. Yang kedua, ciri-ciri dari data itu data dapat dipakai secara bersama-sama. Share, yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Nah, di sini tuh ada 3 jenis data pada sistem basis data, yaitu yang pertama data operasional dari suatu organisasi, berupa data yang disimpan di dalam database. Yang kedua, ada data masukan atau input data. Data masukan atau input data eh, yaitu data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input, keyboard, yang dapat merubah data operasional. Yang ketiga, ada data keluaran atau output data. Data keluaran atau output data itu berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Lalu komponen yang kedua ada perangkat keras atau hardware, terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Perangkat keras yang terdapat dalam sebuah sistem database itu yang pertama komputer, satu untuk sistem standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua ada memori sekunder, online, atau hard disk. Yang ketiga memori sekunder offline atau tab atau removable disk untuk backup data. Yang keempat ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Lalu komponen yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Software ini berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database, dapat berupa Database Management System atau DBMS, dan program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Lalu yang komponen yang keempat ada pemakai atau user, adalah pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama,
Database Administrator atau DBE yaitu membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Yang kedua ada programmer, dia tuh membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBE dan pemakai akhir. Yang ketiga, pemakai akhir atau end user, yaitu melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Lalu di sini ada jenis database yang sering digunakan oleh seorang akuntan. Contohnya itu ada MySQL. MySQL adalah Open Source Relational Database Management System (RDBMS) yang digunakan untuk mengelola database suatu website. Sistem ini dikembangkan oleh Oracle. MySQL sering dipakai oleh berbagai website besar untuk mengelola database-nya seperti Facebook, Netflix, dan lain-lain. Adapun tuh MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware, atau perangkat lunak bermilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database server gratis dengan lisensi GNU General Public Lisensi yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Lalu di sini ada hal yang perlu diperhatikan untuk memahami cara kerja MySQL. Yang pertama itu ada relational database. MySQL menyimpan data dalam format relational database. Format tersebut memungkinkan data dipecah dalam beberapa penyimpanan terpisah atau biasa disebut tabel dan memiliki relasi satu sama lain. Yang kedua itu ada model client server. Server merupakan tempat di mana data berada. Data tersebut bisa diakses jika klien memintanya. Permintaan ini dilakukan menggunakan SQL, yaitu bahasa pemrograman yang dapat membantu klien mengirim permintaan ke server database untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan. Fungsi utama dari MySQL itu sendiri adalah mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Saat ini hampir seluruh pihak hosting menyediakan MySQL untuk pengembangan web. Selain itu, MySQL itu menjadi salah satu database terpopuler setelah Oracle Database. Lalu di sini ada kelebihan dari MySQL itu sendiri. Yang pertama, dia itu open source atau tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin menggunakan dan memodifikasinya. Walau demikian, MySQL memiliki performa yang tidak dapat diragukan lagi. Yang kedua, keamanan data. Untuk memastikan data aman. Walaupun open source, MySQL menjadi DBMS dengan sistem keamanan yang terbaik. Sebab MySQL memiliki lebih dari satu lapisan keamanan, seperti berbasis host maupun enkripsi dan kata sandi yang membuat data-data pengguna MySQL dapat selalu terlindungi. Yang ketiga, memiliki efisiensi yang tinggi. Lalu di sini juga ada multi-user. MySQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user tanpa perlu khawatir proyek yang dikerjakan secara bersamaan akan mengalami crash atau tidak tersimpan. Lalu yang keempat ada waktu operasional server 24 jam. Lalu yang kelima ada menghemat data. Lalu selanjutnya tuh kelebihannya ada dia bisa mendukung bahasa pemrograman yang lain
Selain bahasa pemrograman SQL, MySQL juga mendukung bahasa pemrograman yang lain. Dengan begitu, proses pengembangan yang dilakukan oleh pengguna dan memerlukan berbagai bahasa pemrograman pun bisa berjalan lebih efektif. Adapun bahasa-bahasanya antara lain PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Lalu, MySQL ini juga tidak membutuhkan RAM yang besar. MySQL menjadi database manajemen sistem yang tidak membutuhkan RAM dengan ukuran yang besar dan dia bisa dipakai pada spesifikasi hardware yang rendah. Bahkan disebut-sebut perangkat dengan RAM yang kecil sekalipun mampu menjalankan MySQL dengan lancar. Selanjutnya, ada kekurangan dari MySQL. MySQL tidak efisien digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah sangat besar. Lalu yang kedua, MySQL tidak memiliki tool developing dan debugging yang mumpuni jika dibandingkan dengan database lainnya. Yang ketiga, MySQL kurang cocok dalam menangani data transaction karena rawan data korup. Yang keempat, pengguna perlu memelihara perangkat yang menerima, mentransfer, dan meneruskan informasi ke perangkat lain secara manual. Lalu kekurangannya dari MySQL selanjutnya itu ada kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile itu tidak menggunakan MySQL karena database ini masih kurang bagus untuk mengembangkan sistem aplikasi tersebut. Untuk itu, bagi pengembang aplikasi game dan perangkat mobile, ada baiknya bila mempertimbangkan MySQL lagi. Lalu selanjutnya kekurangannya itu kurang bagus dari segi technical support. Walaupun MySQL memiliki banyak komunitas dan dokumentasi yang telah tersebar luas di internet, tetapi tidak tersedia technical support MySQL untuk yang community. Sementara pengguna enterprise tersedia technical support dan berbayar. Baik, itu aja dari saya. Baik, materi yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi ini? Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beragam formulir, catatan, serta laporan yang disusun untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan bagi perusahaan. Secara umum, tujuan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi ini adalah untuk memproses data akuntansi dan keuangan, serta menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis oleh para pihak yang berkepentingan. Di dalam sistem ini juga tuh terdapat data-data terkait dengan pemasukan, pengeluaran, informasi karyawan, informasi pelanggan, hingga informasi perpajakan perusahaan. Tak hanya itu saja, SIA juga mengandung data spesifik lainnya seperti laporan analisis, pesanan penjualan, faktur, daftar gaji, purchase order, informasi pelanggan, maupun neraca saldo perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, secara garis besar itu untuk mengumpulkan seluruh data aktivitas bisnis dan kemudian menyimpan data-data tadi dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk mengambil data sesuai kebutuhan dari beragam sumber dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga, untuk membuat dan mencatat data transaksi secara akurat ke dalam jurnal-jurnal pencatatan. Yang keempat, untuk mengolah data yang masuk agar dapat menjadi informasi keuangan yang relevan dan sesuai. Yang kelima, untuk dipergunakan sebagai sistem pengendali keuangan yang dapat mencegah dan meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan.
Sedangkan informasi yang terdapat di dalam SIA itu sendiri bervariasi antar perusahaan tergantung sektor industri dan skala bisnisnya. Hanya saja pada dasarnya terdapat beberapa jenis data yang pasti selalu ada di dalam SIA. Segala jenis perusahaan seperti pendapatan, pengeluaran, data karyawan, data pelanggan, invoice, dan informasi perpajakan. Lalu, idealnya sebuah sistem informasi akuntansi itu perlu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman. Aman artinya akses ke dalam SIA beserta datanya hanya dibatasi bagi pihak-pihak yang berwenang saja. Yang kedua, rahasia. Rahasia artinya informasi-informasi penting di dalamnya terlindungi untuk menghindari risiko kebocoran dan pengungkapan informasi yang ilegal. Yang ketiga, privasi. Artinya seluruh proses pengumpulan, penggunaan, serta pengungkapan informasi pribadi, privat mengenai pelanggan dilakukan dengan tepat. Yang keempat, integritas pemrosesan. Integritas pemrosesan artinya data diproses secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima, ketersediaan. Ketersediaan artinya sistem tersedia guna memenuhi kebutuhan kontrak maupun operasional. Selanjutnya ada komponen-komponen dari SIA itu sendiri. Di dalam sebuah sistem informasi akuntansi terdapat serangkaian komponen sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang menjalankan sistem dan melakukan berbagai fungsi. Yang kedua, serangkaian prosedur manual ataupun otomatis yang terlibat dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai kegiatan perusahaan. Yang ketiga, data mengenai proses bisnis perusahaan. Yang keempat, software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data perusahaan. Lalu di sini ada contoh-contoh aplikasi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Yang pertama ada Mercari Journal. Mercari Journal itu merupakan sistem yang dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Jurnal dilengkapi beberapa fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, membuat invoice secara otomatis, monitor arus kas, program inventaris barang, sampai mengelola inventaris produk. Kualitas keamanan dari Mercari Journal pun terjamin dan memiliki standar yang telah diakui. Lalu selanjutnya ada Mind Your Own Business atau MYOB adalah perangkat lunak akuntansi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Diluncurkan pertama kali di Australia pada 1991, sistem informasi akuntansi ini sangat cocok digunakan oleh UMKM atau perusahaan menengah ke bawah. Mind Your Own Business ini juga membantu kita mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Kelebihan dari Mind Your Own Business ini mudah dipahami dan digunakan, lalu bisa diterapkan untuk jenis usaha kecil, menengah, dan besar. Yang ketiga, mampu menampilkan data secara cepat dan mudah. Yang keempat, mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan cepat. Yang kelima, mampu mentransfer data maupun laporan keuangan ke program Excel. Yang kelima, fleksibel, artinya kode dan nama akun dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan. Lalu selanjutnya ada Omega Accounting. Omega Accounting merupakan software akuntansi yang dikembangkan oleh Omega Soft untuk membantu proses pencatatan transaksi pada berbagai jenis koperasi. Omega Accounting dapat
terintegrasi dengan aplikasi koperasi digital yang juga dikembangkan oleh Omega Soft, sehingga dapat memudahkan proses pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Baik, saya dapat itunya dari sini, referensinya. Yang bisa saya dapat dari tugas eksplorasi ini adalah jadi tahu aplikasi-aplikasi apa untuk sistem informasi akuntansi, dan juga tahu apa pengertian dari sistem informasi akuntansi itu sendiri dan fungsi-fungsinya dan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi-aplikasi sistem informasi akuntansi. Yang dari saya akan dilanjutkan ke materi ketiga. Baik, materi keempat yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence. Apa sih AI ini? AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini muncul pertama kali pada 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli dari masa ke masa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. AI itu mencakup berbagai teknik seperti machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, dan banyak lagi. Lalu di sini ada sejarah dari artificial intelligence. Dimulai pada tahun 1956 ketika istilah artificial intelligence pertama kali digunakan oleh John McCarthy dan sekelompok peneliti di konferensi Dartmouth. Pada saat itu, AI masih dalam tahap awal pengembangannya, dan para peneliti berharap dapat menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Namun, pada awal perkembangannya, AI menghadapi berbagai kendala teknis dan kekurangan sumber daya yang membatasi kemajuan yang lebih cepat. Berikut ini adalah sejarah perkembangan AI dari waktu ke waktu, dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Konsep dasar AI mulai dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka, termasuk Alan Turing yang merancang tes Turing yang menguji kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Pada tahun yang sama, John McCarthy mengembangkan bahasa pemrograman AI pertama yang disebut LISP. Lalu yang kedua dari tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada tahun itu, AI mengalami masa kejayaannya. Berbagai penelitian dan pengembangan dilakukan di berbagai institusi akademik dan lembaga pemerintah. Pada tahun 1966, peneliti Eliza menciptakan program komputer interaktif pertama yang dapat melakukan percakapan dengan manusia. Lalu pada tahun 1972, program Shaky dibuat oleh SRI International yang dianggap sebagai robot mobile pertama yang menggunakan pemodelan AI. Lalu yang ketiga pada tahun 1980-an, pada tahun ini minat terhadap AI menurun karena munculnya keterbatasan teknis dan kekurangan dana. Terjadi kegagalan beberapa proyek AI yang ambisius dan banyak orang mulai meragukan potensi AI
untuk mencapai tingkat kecerdasan manusia. Lalu yang keempat, eh, dari tahun 1990-an, tahun 1990-an adalah masa kebangkitan AI dengan kemajuan dalam teknologi komputer dan pemrosesan data. Mesin learning menjadi fokus utama pengembangan AI, dan algoritma seperti neural networks mulai digunakan untuk mengatasi masalah kompleks. Yang kelima, tahun 2000-an hingga saat ini. Pada tahun ini, AI mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan komputer yang kuat, ketersediaan data yang melimpah, dan kemajuan dalam algoritma AI seperti deep learning telah membuka pintu untuk aplikasi AI yang lebih canggih dan luas. Salah satu kemajuan terbaru adalah pengembangan ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer yang menjadi sorotan besar dalam bidang AI karena kemampuannya untuk menghasilkan teks yang sangat mirip dengan gaya dan konteks yang diberikan. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh dari AI itu sendiri. Yang pertama, self-driving cars. Mobil otonom menggunakan AI dan sensor untuk mengidentifikasi jalan, mengenali objek di sekitarnya, dan mengambil keputusan saat berkendara. Yang kedua, ada asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa menggunakan AI untuk memahami perintah suara, memberikan jawaban, dan membantu pengguna dengan berbagai tugas. Lalu yang ketiga, ada pengenalan wajah. Teknologi pengenalan wajah menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas individu berdasarkan fitur wajah masing-masing. Yang keempat, penerjemahan bahasa. Sistem penerjemahan bahasa menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan akurasi yang makin tinggi. Lalu yang kelima ada penyaringan spam email. AI digunakan untuk mengenali pola dan karakteristik email yang mencurigakan atau spam, sehingga membantu mengurangi jumlah email yang tidak digunakan. Di sini ada jenis-jenis AI itu sendiri. Yang pertama ada AI lemah atau weak AI. AI ini yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Yang kedua ada AI kuat atau strong AI. AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga ada AI narrow atau AI sempit. AI ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Yang keempat ada AI board atau AI luas. AI ini tuh dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. Selanjutnya ada penggunaan AI. Dalam bidang kesehatan, AI bisa digunakan untuk diagnosis medis yang lebih akurat dan pengembangan obat yang lebih cepat. Lalu dalam bidang transportasi, ada mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas atau kemacetan. Lalu yang ketiga, dalam bidang keuangan, bisa untuk analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan. Lalu dalam bidang industri manufaktur, dia tuh bisa mengoptimalkan proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Lalu yang kelima di bidang hiburan, AI ini bisa merekomendasikan konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis.
Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan AI meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, lalu melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia. Namun, beberapa kekurangan termasuk kurangnya pemahaman emosi dan konteks, serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Baik, ini adalah sumber yang saya dapat dari sini. Eh, yang bisa saya dapat dari tugas eksplorasi ini adalah saya jadi mengenal apa itu AI, seberapa cerdas sih AI itu, lalu ada contohnya juga dalam bidang-bidang tertentu, lalu ada kelebihan dan kekurangan dan juga fungsinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi yang keempat. Baik, selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu Big Data. Apa sih definisi dari Big Data itu? Big Data, kumpulan data dengan skala besar merupakan kombinasi dari kumpulan data-data jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya, dari perangkat sensor, transaksi bisnis, jejaring sosial, dan sebagainya. Secara umum, berdasarkan literatur yang ada, Big Data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Metode analitik juga dibutuhkan untuk mengambil, menyimpan, mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam kurun waktu tertentu. Konsep Big Data mempercepat sebuah revolusi baru dalam proses pengelolaan data dengan skala besar di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari Big Data. Generasi data skala besar ini itu memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume, kecepatan, dan bentuk data yang lebih beragam. Karakteristik ini dapat disebut juga dengan 3V model, yaitu volume, velocity, dan variety. Kemudian model ini berkembang menjadi 5V model untuk mendefinisikan karakteristik data yang terdiri dari volume, velocity, veracity atau kebenaran, dan value atau nilai. Yang pertama, volume. Volume merupakan besarnya kumpulan data berskala besar. Variasi pada ukuran data skala besar ini bergantung pada struktur dan waktu data. Misalnya, volume yang merupakan ukuran data yang diperoleh dari sumber data berbeda. Data media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya merupakan jenis data dengan volume yang sangat besar. Lalu yang kedua ada velocity. Velocity merupakan tingkat kecepatan di mana data diterima dan kemudian disempurnakan untuk tujuan analisis. Kecepatan data bergantung pada konsep aliran data yang menggunakan model sliding window buffering. Jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube menghasilkan aliran data secara berkelanjutan melalui foto dan video atau status yang dibagikan. Yang ketiga ada variation atau variant type adalah jenis data dengan representasi berbeda seperti data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Beberapa contoh data terstruktur adalah data relasional, data tabular, data electronic health record, dan lain sebagainya. HTML dan XML merupakan contoh data dengan jenis semi terstruktur. Lalu yang ketiga ada
Yang keempat ada veracity atau kebenaran. Mengacu pada noise dan abnormalitas dalam data. Permasalahan pada veracity muncul karena adanya ketidakpastian proses, ketidakpastian input data, dan ketidakpastian model. Lalu yang kelima ada value atau nilai. Value merupakan dimensi lainnya dari big data. Dilihat dari sudut pandang bisnis. Organisasi perlu memperhatikan value dari big data untuk meningkatkan keuntungan dengan meminimalkan biaya operasional, tetapi tetap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Lalu yang keenam ada variability. Variability mempresentasikan perubahan dinamis dalam laju aliran data. Pertumbuhan signifikan terhadap kecepatan data dari berbagai sumber data menyebabkan aliran data mengalami fluktuasi yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, pengelolaan variasi data merupakan tantangan jika dihadapkan dengan jumlah sumber daya komputasi yang terbatas. Yang ketujuh ada visualization. Visualization merupakan properti lain dalam paradigma big data. Menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan tersembunyi dan kemudian memvisualisasikannya sangat diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan strategis untuk menciptakan nilai bisnis yang baru. Listnya ada komponen dari data. Yang pertama itu machine learning atau ML. Pada ML itu sendiri, suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit, baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Implementasi ML memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dialami oleh suatu sistem. Sebagai contoh, misalnya menyediakan rekomendasi produk, pengambilan data hasil pencarian, penempatan iklan atau ads, deteksi kesalahan, chatbot, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Natural Language Processing atau NLP. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum digunakan itu adanya virtual assistant seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Virtual assistant tersebut menggunakan NLP dan teknologi lain di dalamnya. Contoh lainnya tuh adalah fitur autocorrect atau pemberian rekomendasi kata ketika pengguna mengetik di suatu aplikasi. Lalu yang ketiga ada business intelligence atau BI. BI merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat ada cloud computing. Cloud computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan atau sumber daya melalui jaringan internet. Sumber daya ini mencakup teknologi penyimpanan, server, basis data, jaringan, serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan pengguna menyimpan basis data jarak jauh. Contoh cloud computing saat ini banyak digunakan, terutama di kalangan bisnis, karena beberapa kelebihannya yaitu penghematan biaya, terus meningkatkan produktivitas, lalu kecepatan dan efisiensi kinerja, dan keamanan. Lalu selanjutnya ada tahap analisis big data. Yang pertama itu ada pengambilan data. Pengambilan data merupakan tugas utama dan paling awal dalam proses pengelolaan big data. Data dapat diambil dari berbagai sumber seperti log server, perangkat sensor, dan mesin pencari.
Mayoritas sumber data berasal dari pengguna dan data yang dihasilkan oleh mesin yang kemudian membentuk kumpulan data dengan ukuran yang sangat besar. Terdapat 3 jenis data berdasarkan bentuknya, yaitu data terstruktur, misalnya data rekam medis elektronik, dan data relasional. Selanjutnya ada data semi terstruktur, misalnya tweet pada Twitter dan log file. Dan data tidak terstruktur, misalnya data protein genetik, data klinis tidak terstruktur, data jejaring sosial, rekaman audio atau video, dan daftar gambar. Lalu yang kedua ada manajemen data. Setelah data dihasilkan dari berbagai sumber berbeda, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data yang dikategorikan menjadi 2, yaitu penyimpanan dan pengambilan kembali data. Konsep sistem berkas berdistribusi digunakan untuk menangani penyimpanan data skala besar. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data kembali yang dapat dilakukan oleh basis data NoSQL. Lalu yang terakhir ada data analisis data. Tahapan akhir pada pemrosesan big data adalah analisis dan visualisasi data. Pada tahap analisis ini, data dimodelkan menggunakan algoritma machine learning atau ML, dan dianalisis menggunakan teknik statistik atau data miring untuk mendapatkan pola tersembunyi dari data tersebut. Terdapat beberapa tools atau teknologi yang dapat digunakan untuk analisis data ini. Mahot dan MLlib merupakan 2 jenis teknologi yang banyak digunakan dibandingkan dengan teknologi lainnya. Dengan menggunakan algoritma ML, Mahot dapat mengekstrak pola dari kumpulan data dalam jumlah besar yang tersimpan pada Hadoop Distributed File System atau HDFS. Selain itu, terdapat juga teknologi ML yang disediakan pada lingkungan cloud, misalnya Microsoft Azure ML, IBM Watson ML, dan Amazon ML. Baik, lalu ada implementasinya yang pertama dalam bidang kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk sehat, baik sehat fisik maupun mental, berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Selain itu, penggunaan big data dalam bidang kesehatan dapat membantu dalam proses pengembangan analisis penyakit secara real-time sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat banyak penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil data, mengintegrasikannya, dan menganalisisnya sampai proses pemantauan berkelanjutan. Lalu dalam bidang optimalisasi jaringan, pendekatan big data dan analisis bisnis dapat digunakan untuk merancang jaringan internet, terutama jaringan untuk perangkat mobile sehingga dapat menyediakan layanan yang efisien. Beberapa bidang yang pada umumnya dikaitkan dengan analisis big data adalah analisis traffic data, teknik persinyalan, jaringan untuk memastikan penyampaian layanan berjalan aktif. Lalu yang ketiga ada bidang perjalanan atau travel. Dengan menggunakan big data ini tuh memberikan peluang besar kepada peneliti untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis estimasi perjalanan, terutama untuk proses pemberian rekomendasi rute, pelacakan lokasi, penjadwalan perjalanan, dan pengelolaan berbagai jenis transportasi. Yang keempat ada pemodelan perilaku pengguna. Pemodelan perilaku dapat membantu dalam memahami pola navigasi untuk mengembangkan aplikasi berdasarkan kebiasaan pengguna.
Yang kelima ada pemodelan mobilitas manusia. Data pengulangan mobilitas dapat diprediksi dan dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk perencanaan transportasi dan pencegahan penyebaran wabah melalui dengan memanfaatkan jejaring media sosial, data GPS, dan CBR melalui metode analisis big data. Yang keenam, rekomendasi pemberian layanan. Salah satu implementasi analisis big data dalam hal ini tuh ditunjukkan oleh beberapa penelitian yang bertujuan menganalisis ulasan pengguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu produk. Pendekatan ini dapat membantu menentukan strategi sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, analisis konsumsi energi. Analisis konsumsi energi ini identifikasi jumlah energi yang dikonsumsi pada konteks rumah tangga merupakan salah satu cara yang efisien untuk menyebarkan informasi pentingnya hemat energi dan penggunaan energi terbarukan. Yang ke-8, dalam bidang pendidikan. Sektor pendidikan memberikan sumber data yang sangat besar, sehingga diperlukan analisis big data untuk memprediksi kinerja dan pencapaian peserta didik. Selain itu, analisis big data juga dapat digunakan dalam manajemen konten pembelajaran, penyesuaian modul dengan karakteristik peserta didik, pengembangan smart education dengan memanfaatkan berbagai bidang, misalnya natural language processing. Yang kesembilan, ada industri finansial. Adopsi media sosial dan internet pada industri finansial menghasilkan volume data yang besar. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis big data untuk mengambil keputusan yang efektif. Selain itu, analisis laporan dan data keuangan juga dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, peniruan atau pencurian identitas, dan insiden terkait manipulasi keuangan lainnya. Baik, referensi yang saya dapat referensi itu dari modul yang dibagikan oleh FAD. Jadi dari eksplorasi ini saya bisa tahu apa itu big data, komponen-komponennya, lalu implementasinya. Sekian dari saya, selanjutnya adalah materi yang kelima. Baik, materi yang kelima yaitu tentang bahasa pemrograman. Saya di sini memilih untuk membahas bahasa pemrograman bahasa C. Apa sih definisi dari bahasa C itu? Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Eh, Perlu diketahui juga, bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, C Pagar, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan C. Bahasa C dijuluki juga sebagai God's Programming Language, artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Lalu, bahasa C ini sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Lalu di sini ada manfaat dari pemrograman bahasa C. Yang pertama, cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan perkodingan. Yang kedua, mudah dipelajari dan sumbernya banyak. Yang ketiga,
induk dari semua bahasa pemrograman. Yang keempat, masih digunakan hingga saat ini. Yang kelima, dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, Mac OS, Android, dan sebagainya. Yang keenam, berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Selanjutnya, kelebihan dari bahasa pemrograman C yaitu yang pertama, banyak memiliki operator untuk mengolah atau memanipulasi. Yang kedua, bahasa C termasuk sebagai bahasa yang terstruktur sehingga program dapat lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Yang ketiga, bahasa C lebih mudah dimengerti karena lebih mirip kepada bahasa. Yang keempat, kecepatan eksekusi. Yang kelima, mengenal data. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari bahasa ini. Yang pertama, banyak menggunakan operator. Yang kedua, perlunya ketelitian dalam penulisan program karena perintah statement dalam bahasa C bersifat case sensitif, huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Nah, jika kita tuh menggunakan bahasa C, kita membutuhkan dua alat, yaitu text editor dan compiler. Text editor digunakan untuk menuliskan kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Text editor yang biasa digunakan adalah Notepad++, VS Code, dan lain-lain, sedangkan untuk compiler, kita dapat menggunakan WinGUI, Offline, Gdoodle, Float.io, dan sebagainya. Jika kita ingin menggunakan keduanya, lalu ada beberapa alasan mengapa kita tuh memakai bahasa pemrograman C. Yang pertama, C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Dengan banyaknya pemrogram bahasa C, membawa pengaruh semakin mudahnya kita menemukan pemecahan masalah yang kita dapatkan ketika menulis program dalam bahasa C. Pengaruh positif lain adalah semakin banyaknya compiler yang dikembangkan untuk berbagai platform. Yang kedua, C adalah bahasa pemrograman yang memiliki portabilitas. Program C yang kita tulis untuk satu jenis platform bisa kita compile dan jalankan di platform lain dengan tanpa ataupun hanya sedikit perubahan. Ini bisa diwujudkan dengan adanya standarisasi untuk C. Yang ketiga, C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dengan menguasai bahasa C, kita bisa menulis dan mengembangkan berbagai jenis program mulai dari operating system, word processor, graphic processor, spreadsheet, ataupun compiler untuk suatu bahasa pemrograman. Yang keempat, C adalah bahasa pemrograman yang bersifat modular. Program C ditulis dalam rutin yang biasa dipanggil dengan fungsi. Fungsi-fungsi yang telah kita buat bisa kita gunakan kembali atau reuse dalam program ataupun aplikasi. Baik, itu saja dari saya terkait dengan pemrograman bahasa C ini. Saya sudah memaparkan kelima materi eksplorasi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에